Ya. Sekarang influencer nggak pakai itu Pak Yani. Influencer itu cukup bikin konten sederhana, singkat, ya, menggugah, orang langsung bantu semua. Dan itu cepat sekali, ya. Jadi kalau kita bilang carut marut, sebetulnya dari segi aktornya memang berubah, tapi polanya sebetulnya tidak banyak berubah. Polanya, jadi polanya negara tetap ada. Tapi ini kita belum bicara di dalam konteks kelembagaan negara ya. Tapi bahwa lembaga negara ada, lembaga non negara juga ada. Nah, sekarang untuk menjawab singkat dulu, carut marutnya di mana? Tentunya karena aktornya berubah, pasti ada konstelasi yang berubah juga di situ. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan, salam Bagana. Sahabat Bagana, dimanapun Anda berada, kita kembali jumpa di Studio Bagana di Menara 165. Bersama saya, Yadi Muhammad, dalam rubrik Tatap Muka. Kali ini kita kedatangan tamu yang sebenarnya sudah tidak asing lagi, yang selalu berpesan kalau panggil beliau itu Pak Abud. Padahal beliau ini seorang doktor, dan kalau kita mau kulik ya lebih jauh, beliau ini pakar kebencanaan. Nah, kita tetap hari ini memang mau ngobrol soal kebencanaan bersama Pak Rizalwan Habdi Lubis. Nah, beliau memang orang Batak, tapi ya itu dia, katanya saya mendingan disebut orang Indonesia aja. Dari marganya kita udah tahu, dan beliau memang marga Lubis. Nah, kita langsung sapa saja. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Pak Abud nih masih? Masih. Belum berubah. Belum berubah ya. Iya. Pak, kemarin kita juga seru ya, kita sudah membahas soal Huntap ya. Belum ya, masih Huntara ya. Huntara. Nah, tapi kali ini kita akan sedikit lah ya membicarakan yang bolehlah dibilang orang agak, kalau istilahnya Pak Abud, di pinggir jurang, tapi jangan terlalu di pinggir banget. Begini Pak Abud atau Pak Lubis ya, saya mengamati sejak peristiwa bencana Sumatera, itu nampaknya terlihat carut marut dalam penanganannya. Apakah karena memang dulu ya, kalau saya ingat ya, boleh dong kita flashback sedikit. Kalau dulu kan misalnya ada bencana ini, selalu yang di garda depan itu ya yang non pemerintah, itu selalu ada FPI, terus ada ACT. Betul. Yang selalu. Nah, dua lembaga inilah yang kayaknya sudah tidak lagi nampak, meskipun FPI itu masih nampak, ya kan? Atau mungkin karena tidak terpublish, atau mungkin bagaimana. Tapi saya rasa bahwa yang saya rasakan bahwa penanganan bencana yang kali ini itu kok kelihatan carut marut. Ada apa kira-kira Pak? Iya, Pak, ini menarik nih ya, topiknya tentang carut marut ya. Carut marut ya. Saya kalau gitu kita nggak bicara kejadian di lapangan sebetulnya. Kita harusnya bisa flashback ke belakang ya. Ke belakang itu artinya gini, sejak Undang-Undang 24 2007, ya itu kan sebetulnya pemicunya kan tsunami Aceh 2004 ya. Jadi butuh waktu 3 tahun untuk berproses, kita punya dasar hukum ya yang membuat kelembagaan penanggulangan bencana di Indonesia menjadi eksis. Nah, tapi BNPB sendiri baru berdiri 2009 sebetulnya. Jadi butuh 2 tahun lagi untuk sebetulnya merunning kelembagaannya. Dan butuh 3 tahun lagi untuk sebetulnya seluruh Indonesia itu punya BPBD. Jadi prosesnya panjang. Nah, yang menarik kalau dibilang sebelum menjawab carut marutnya nih, tadi Pak Yadi bilang ada aktor-aktor di luar pemerintah ya. Nah, ini menarik nih karena sekarang memang aktor-aktor yang sifatnya lembaga besar seperti ACT, FPI itu sudah tidak ada. Tapi yang bermain sekarang adalah influencer-influencer yang justru punya kemampuan menggalang potensi ya, bantuan bencana lebih besar dibandingkan lembaga-lembaga tadi. Saya berani bilang begitu ya. ACT mungkin dulu mampu mengumpulkan dana cukup besar, tapi dia kan menggunakan kaki yang banyak ya. Dan waktu bencana langsung di mana-mana itu muncul spanduk besar. Sekarang influencer nggak pakai itu Pak Yadi. Influencer itu cukup bikin konten sederhana, singkat, ya, menggugah, orang langsung bantu semua. Dan itu cepat sekali ya. Jadi kalau kita bilang carut marut, sebetulnya dari segi aktornya memang berubah,
Tapi polanya sebetulnya tidak banyak berubah. Polanya. Jadi polanya negara tetap ada. Tapi ini kita belum bicara di dalam konteks kelembagaan negara ya. Tapi bahwa lembaga negara ada, lembaga non negara juga ada. Nah, sekarang untuk menjawab singkat dulu, carut marutnya di mana? Tentunya karena aktornya berubah, pasti ada konstelasi yang berubah juga di situ. Betul. Ya, ada konstelasi yang berubah. Di mana? Sederhananya saya akan jawab begini. Dulu ACT dan FPI itu adalah lembaga atau organisasi massa, organisasi sosial yang harus punya izin ke pemerintah. Kemensos, ke Kemensos, Kemendagri, Kemenkumham dan Kemendagri pasti. Kemendagri, tiga kementerian itu ya. Betul, ya. Nah, jadi negara tetap punya kendali terhadap peran dari lembaga-lembaga ini. Dua lembaga tadi. Lembaga ini. Ya. Nah, sekarang agak berbeda. Ya, kenapa terkesan carut marut? Yang menggantikan posisi lembaga-lembaga sosial yang berperan dalam kebencanaan tadi itu digantikan oleh influencer yang bergerak lebih cepat, lebih lincah karena dia bukan lembaga yang dikendalikan oleh negara. Itu poinnya. Jadi carut marut ini sekarang karena berbalas pantun antara negara, lembaga-lembaga negara dengan influencer yang bergerak sangat cepat. Dan lebih dulu ya. Lebih cepat begitu. Jadi seolah-olah pemerintah ini kebakaran jenggot dan ya kita berdua berjenggot ya. Bedanya saya udah putih. Ya, saya dikebakar itu, Pak. Kebakaran jenggot untuk memberikan atau mengcounter tindakan-tindakan yang seolah-olah heroik yang dilakukan oleh influencer. Padahal dalam kebencanaan tidak ada tindakan heroik. Yang ada hanya kegiatan kemanusiaan. Betul. Ini jadi keliru ya. Carut marut itu karena menurut negara ada influencer yang terkesan heroik. Tidak. Mereka melakukan kegiatan kemanusiaan. Itu poinnya sebetulnya. Betul. Tapi gini, kalau misalkan influencer tadi, inilah yang akhirnya membuat negara atau pemerintah menjadi shock. Ada beberapa yang kemarin akhirnya sebuah lembaga harus dipaksa meminta maaf kepada rakyatnya, kan? Nah, itu kan sebenarnya kalau kejadian-kejadian sebelumnya tidak pernah. Apakah karena memang tadi memang tidak ada yang mengendalikan influencer kan Tapi kalau misalkan ini kembali kepada pokok persoalan bahwa kita kan sebenarnya sedang menangani bencana, betul. Yang tadi Pak Abud bilang tidak harus berbalas pantun. Sebetulnya kalau menurut tadi penjelasan dari Pak Abud, berarti ada yang salah dong dalam pemerintah ini. Dia sudah dibekalin undang-undang, sudah dibekalin kelembagaan, dan sudah dibekalin kewenangan dan ada dananya. Bagaimana seperti ini? Ya, nah ini kita bandingkan lagi dengan satu masa di mana politik kita masih belum terlalu bagus ya, yang namanya Orde Baru ya. Di masa itu pejabat negara itu memang tidak mengeluarkan statement-statement yang blunder, tidak pernah Pak Yadi. Karena satu pintu. Kalaupun mereka akan mengeluarkan satu statement, itu pasti akan berhati-hati ya. Dan berkoordinasi. Betul. Ya. Nah, saya ingat banget dulu ada satu menteri yang ngomongnya pelan sekali, namanya Murdiono. Itu Mensesnek sekarang. Kalau dulu menteri, Mensesnek. Ya, sekarang Seskap. Ya, kalau sekarang agak berbeda ya. Nah, jadi Pak Murdiono itu ternyata di luar tugas dia menjelaskan tugas-tugas negara, itu ngomongnya cepat, Pak. Coba deh lihat videonya di YouTube. Ada, Pak. Ngomongnya biasa normal, nggak pelan, nggak mikir gitu ya. Karena dia manusia yang normal juga begitu. Cuma dia ketika menjalankan tugas menyampaikan pesan-pesan dari negara pasti lambat, pelan dan berhati-hati memilih kata ya. Seolah-olah kita capek tuh dengerin Pak Murdiono zaman dulu tuh ya. Karena saya tahu supaya tidak menyakiti rakyat. Betul, persis. Nah, sekarang ini itu yang saya bilang berbalas pantun tadi. Dia mungkin mau bilang enggak, ini kan seolah-olah ada influencer yang jadi hero tadi ya. Betul. Ada heroism gitu ya. Nah, kemudian dia berusaha bilang enggak sehebat itu, perangnya kecil-kecilan aja, bencananya kecil aja. Jadi ini yang saya sampaikan tadi sebetulnya negara juga seharusnya itu memberikan kontrol. Tapi memang ada baiknya kalau Pak Presiden akhirnya menegur dan meminta agar pejabat yang bersangkutan meminta maaf. Saya kira itu sudah pada tempatnya tuh ya. Betul, ya. Artinya manusia juga bisa berbuat kesalahan walaupun pejabat negara begitu. Betul. Ya. Nah, tapi kalau kita merujuk ke yang lampau seperti ada Mensesnek tadi, ada satu lagi juga yang kita juga hilang ya. Peran dari Menpen waktu itu Harmoko. Menurut petunjuk Bapak. Betul. Kalau sekarang tidak ada petunjuk, Pak. Jujur. Betul. Bisa Seskap ngomong yang artinya bisa menyakiti atau melukai hati rakyat karena sekaitan dengan helikopter misalnya. Itu kan berarti mereka tidak berkoordinasi meskipun sekarang banyak Menko. Betul. Ya kan? Nah, kalau seperti ini sebetulnya seharusnya bagaimana sih peran pemerintah kalau sudah seperti ini nih? Ini kan sudah kadung, kalau saya bahasakan sudah kadung carut marut gitu loh. Artinya carut marut
bukan dalam arti negatif sih sebetulnya kalau menurut saya, karena Iya, mungkin tidak ada koordinasi yang baik. Betul. Nah, menurut Pak Abud bagaimana? Justru itu kalau mau kita kritisi pemerintahan ini secara umum ya, Iya. dia ada 7 Menko, tapi makin tidak bisa koordinasi sebetulnya. ini nggak apa-apa ya kita Ya, sampaikan nggak apa-apa. ya. Ya, Justru nggak apa-apa. sebetulnya koordinasi itu nggak perlu banyak-banyak koordinator. 7 Menko seharusnya diangkat satu Menko lagi. Jadi Iya, Menko Perdana yang Menteri. membawain- Perdana Menteri harusnya, ya kan? Presiden, ya kayak negara lain toh. Iya. Ada presiden, ada Perdana Menteri kan? Ada Prime presiden, Minister kan? iya. Ya, Prime Minister itu membawahi, tapi menurut saya nggak perlu begitu lah. Iya, jadi ya. berjenjang nggak jelas. Yang penting kan Iya. kerjanya cepat Betul, ya. betul. Jadi malah seharusnya negeri ini itu nggak perlu banyak menteri. 7 menteri itu aja cukup Cukup, sudah. iya. Ya di bawahnya nggak usah ada menteri lagi. Jadi sekarang ini kan faktanya itu tadi ya, elit politik kita itu terlalu banyak yang ingin masuk ke dalam panggung. Panggungnya terlalu besar. Terlalu besar ya. Terlalu besar dan banyak orang yang ingin naik ke atas panggung. Jadi panggung itu dibuat berjenjang. Ada presiden, ada level menteri koordinator, Menko. ada menteri, nanti di bawahnya lagi eselon satunya banyak sekali ya. Dan saya kira ini jadi permasalahan juga ya. Dibandingkan katakan di awal-awal BNPB berdiri ya. Itu kan secara kelembagaan kementerian juga belum sebanyak sekarang ya. Ya memang agak berbeda ya. Jadi kalau kita buat perbandingan tabel silangnya gitu, ada keunggulannya di sana, tapi ada kelemahan juga. Ya sekarang ya begitu, terkesan lebih carut marut karena tadi influencer ini geraknya sangat cepat dan mereka sangat lincah. Iya, betul. Ya, jadi jangan salahkan mereka, jangan tuding mereka sebagai orang yang terkesan heroik, bukan. Mereka nggak ingin tampil heroik, mereka hanya ingin membantu dalam kebencana. perspektif kemanusiaan. Betul. Itu yang mereka lakukan. Nah, satu hal lagi mungkin ya, kalau saya belum baca sih ya soal undang-undang yang kebencanaan ini. Iya. Apakah juga mereka juga ada petunjuk untuk melaksanakan sesuai undang-undang, dan apakah mereka sudah sesuai kalau menurut Pak Abud gitu? Artinya gini, kalau misalkan peran sekarang saya dengar nih peran BNPB misalnya, kan kalau dulu kan selevel menteri ya, BNPB ini. Nah, terus sekarang katanya di bawah kementerian, ini kan juga bisa mengurangi gerak kolektif gerak cepatnya BNPB itu sendiri. Terlebih bahwa dana untuk ke BNPB itu katanya dikurangi atau dicabut gitu. Bagaimana ini, Pak? Iya Pak Yadi, ini menarik memang ya. Kalau kita kembali di awal berdirinya, dia memang setingkat menteri ya, dari zamannya Pak Samsul ya. Samsul Ma'arif ya. Beliau juga sebetulnya purnawirawan TNI. Ya. Jadi tidak masalah kok kepala BNPB harus TNI, saya nggak ada masalah sama sekali. Nggak ada persoalan. Tidak ada persoalan. Nah, tapi kan memang di zamannya almarhum Pak Doni Monardo, ya, beliau itu jenderal aktif. Ya waktu itu. Jadi belum pensiun. Jadi posisi BNPB melalui surat saya persisnya apa ya, tapi tidak merubah undang-undang setahu saya. Itu ditempatkan di bawah Menteri Koordinator Polhukam. Ya, di bawah. Jadi posisinya itu tidak setingkat menteri lagi, tapi berada di bawah Kementerian Koordinator. Ya, jadi dari segi struktur postur anggaran juga tentunya akan berubah. Ya, jadi dia mungkin selevel dengan eselon 1 lah kurang lebih gitu. Jadi ada alasan untuk mengurangi anggaran tadi ya. Betul, tapi bukan itu sumber masalahnya. Sumber masalahnya adalah prioritas dari kepala negara kita. Di awal berdirinya BNPB, ya di zamannya Presiden Pak SBY, itu jelas di dalam 14 prioritas program nasional, nomor 10 itu eksplisit ada kata-kata penanggulangan bencana. Nomor 10. Kalau yang kemarin waktu zamannya Pak Joko Widodo, Nawacita tidak ada. Cari kata bencana tidak ada. Oh, nggak ada. Tidak ada. Kalau Astacita juga tidak ada. Ada perubahan apa ya kira-kira kok seperti itu atau? Nah, mungkin dia dilebur dengan isu lingkungan, tapi kata-kata bencana itu seharusnya menurut saya nih ya, karena saya memang orang kebencanaan, harusnya eksplisit. Kenapa? Kita ini daerah supermarket bencana, Pak Yadi. Ya. Di sesi sebelumnya kita udah bahas ya. Secara klimatologis kita bermasalah karena kita di garis khatulistiwa. Kita ada terus kita patahan juga, kita kepulauan lagi. Ya, hazard kita ini nggak mungkin hilang, Pak, sampai akhir zaman, Pak. Betul. Ya, jadi ancaman-ancaman bencana alam itu nggak mungkin hilang. Jadi kalau presiden kita tidak menyadari bahwa kita hidup berdampingan dengan ancaman bencana, ya kita dalam bencana sebetulnya. Bencana di dalam bencana. Tapi menarik.
kadang-kadang kita itu tanpa menyadari ya, entah kita kurang referensi atau kurang literasi. Kadang-kadang orang yang menyampaikan sebetulnya sebagai pengkritisi untuk membuka wacana mereka ya tentang bagaimana kita misalkan menyampaikan prediksi dini misalnya itu kadang-kadang disikapinya wah jangan membuat kekacauan dong. Padahal itu kan dilahirkan dari orang-orang yang memiliki keilmuan dan secara ilmiah dan itu memang secara keilmuan kan memang kita berada dalam posisi yang seperti itu. Betul. Apakah itu yang juga membuat pemerintah kita kok makin nah ini jadi garis bawah carut marutnya di sini nih Pak. Ketika kita bicara koordinasi di antara sesama lembaga negara ya. Jadi harusnya kan gerak kolektifnya itu antara mereka itu berjalan ya. Ya. Jadi sekarang ini kan kesannya ya ada warning dari BMKG itu diabaikan oleh lembaga yang lain ya. Seolah-olah kan begitu ya. Nah sekarang kita jelas-jelas nih di Aceh kemarin baru kejadian hujan lagi Pak di Sumatera Barat juga. Di Sumatera Barat juga. Tadi sore. Saya dapat videonya itu dari teman di Sigli, Sigli. Di Pidi Jaya. Itu sungainya naik lagi Pak. Ya parah lagi gitu. Jadi ini kan sebetulnya kalau BNPB tidak mengantisipasi informasi dari BMKG ini, mereka langsung bangun saja, hancur lagi. Ya, seperti yang terjadi di Sumatera Barat, ada tanggul yang sudah dibikin oleh PU, hancur lagi. Iya. Jadi gimana dong Pak kayak gitu? Nah, ini justru di situ ya yang saya bilang tadi, kalau di awal kita membahas antara lembaga negara dengan non negara, sekarang yang memang jadi masalah di dalam negara sendiri. Jadi memang mungkin ini saat yang tepat untuk bagi Pak Presiden ya nggak usah langsung loncat ke menentukan bencana nasional dulu deh tapi sadar bahwa negara kita tidak akan lepas dari bencana tidak akan lepas. Jadi dia harus diintegrasikan dalam pendekatan pembangunan dan artinya seburuk-buruknya kata bencana itu kalau kita tempatkan di dalam konteks perencanaan pembangunan kita jadi lebih antisipatif. Betul. Sama kayak rumah kita butuh toilet, kita butuh tempat sampah. Kalau enggak, ya sampahnya ada di mana-mana. Betul. Ancamannya ini jelas ada kok. Kita kita sadar harus membuat satu warning untuk diri kita sendiri. Tuliskan itu dalam prioritas kita. Gitu. Oh gitu. Tapi sebelum melangkah jauh, memang sekarang nggak ada satu lembaga yang untuk mengkoordinasi antara gerak cepat atau gerak gerak kolektif. Apakah memang tidak ada satu Menko atau satu kementerian atau satu badan yang bisa di dalam pemerintahan itu membuat kita semua itu menjadi gerak kolektif? Karena gini ya, fungsi menteri koordinator yang sekarang menurut saya itu beda dengan yang di zaman yang dulu ya. Yang ideal itu menurut saya adalah memang cuma 3 Pak. Yang ideal itu ada ekonomi, sosial, sama Polhukam. Itu yang ideal. Oke lah ditambah 1 Marinvest. Ini kan kepentingannya untuk investasi. Gitu ya. Sekarang 7 ini kita nggak tahu Pak bedanya Pak. Ada Menteri Pemberdayaan Masyarakat, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, infrastruktur ya. Jadi agak lebih sulit gitu. Dan sedangkan BNPB tadi itu ada di Polhukam Pak. Oh gitu ya. Agak sulit ya. Jadi kalau saya tetap berpikir seharusnya dia langsung di bawah presiden. Langsung dikembalikan ke posisi mulai ya. Langsung di bawah presiden dan punya kewenangan lebih besar dan tadi lebih baik kita mencegah, memitigasi dibandingkan memperbaiki. Gitu. Dan satu lagi, jangan jadikan bencana itu momok. Betul. Kalau sudah dijadikan sebagai momok, kita selalu dalam ketakutan. Mau hidup di mana lagi? Betul. Tapi kita ribuan tahun kok Pak. Artinya ya, saya pernah bawa anak-anak saya itu ke Sangiran Pak. Sangiran. Itu manusia Jawa kuno ya. Terus hilang kan? Mereka kan punah. Kenapa punahnya? Itu kan karena letusan-letusan gunung Pak. Terus tertimbun di situ kan bersama dengan hewan-hewan purba itu ya, gajah purba dengan berbagai inilah ya spesies ya. Jadi mereka punah di situ. Tapi ada nggak yang berhasil melarikan diri? Nggak ada. Datang lagi generasi kedua yang Deutero Melayunya gitu. Ya, jadi menurut saya memang kalau kita tidak mampu menyesuaikan diri, kita akan punah dengan bencana ini. Ya, tapi kalau kita menyesuaikan diri, kita akan bertahan lebih lama. Oh gitu ya. Ada tambahan kira-kira Pak Abdul? Ya, tentunya saya berharap ya pemerintah kita gerak kolektifnya diperkuat ya. Jadi harus dipahami bahwa di dalam pemerintahan sendiri itu memang harus solid dulu. Baru yang kemudian yang kedua, pahami bahwa di luar pemerintah ada aktor-aktor lain
yang juga perlu diajak bergerak bersama. Jadi penanggulangan bencana itu adalah satu gerak kolektif ya untuk kemanusiaan, bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk kepahlawanan. Bukan cari panggung Bukan pula. cari panggung gitu. Karena ada yang salah. Betul, salah betul. kaprah, cari panggungnya bukan di situ. Betul, Pak. Baik Pak Abud, Ya, karena waktu juga ya Ya, yang harus memisahkan kita. Tapi nanti kita juga akan ngobrol lagi dengan Pak Abud ya, dengan tema yang lain ya tentu saja. Siap. Ya. Baik sahabat Bagana dimanapun berada, sebetulnya saya tidak mau berpisah dengan Pak Abud karena makin mengkorek ini makin keluar ilmunya ya kan. Nah cuman karena waktu juga yang harus memisahkan, jadi kita nanti akan ketemu lagi dengan Pak Abud dalam tema yang lain. Dan tentu saja satu hal bahwa memang pemerintah menyikapinya dalam kebencanaan ini, jangan bencana itu dijadikan momok sehingga mereka akhirnya lupa dengan gerak kolektif tadi. Mungkin itu aja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Salam Bagana.